Kami sembah Engkau Bapa, kami tinggikan nama-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami melanjutkan doa malam kami, urapi kami semua ketika kami merenungkan firman Tuhan, dan kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya Tuhan berikan kesehatan, kelancaran, kebaikan, dan semua kami dan keluarga kami, tim kami yang memuliakan Engkau, bahkan juga yang sedang tidak bersama dengan kami. Kami mohon Tuhan tetap mengingat semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Puji Tuhan, kita senantiasa menikmati setiap saat yang diberikan oleh Tuhan, dan bahkan juga dengan apa yang kita nikmati setiap hari, baik di doa pagi maupun doa malam, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain yang kita layankan ya, baik secara onsite maupun secara online. Saya berharap semuanya ini menjadikan kenikmatan yang membawa kita kepada kedewasaan iman. Amin. Nah, khusus untuk sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaan dari Ibu Sri Hadirahayu di Jakarta yang memberikan pertanyaan begini: bagaimana orang percaya, ini mestinya yang dimaksud orang Kristiani ya, orang yang beriman Kristiani, tapi menggunakan susuk, bagaimana di hadapan Tuhan dan bagaimana kalau mati, gitu bunyi kalimat pertanyaannya. Nah,
Ibu Sri Hati Rahayu, saya akan menjawab pertanyaan panjenengan, tapi tidak hanya sekali, karena ini yang mendengarkan banyak orang, dan nanti kita untuk mengerti istilah susuk ini saja rasanya masih memerlukan penjelasan tersendiri. Jadi akan saya jawab dalam beberapa doa malam ya, dalam beberapa seri atau beberapa episode gitu ya, beberapa kali doa malam gitu aja lah sederhananya. Nah, kali ini saya memberi judul ini, renungan ini, susuk gaib part 1 susuk gaib bagian pertama. Dan untuk bagian pertama ini nanti ada susuk gaib bagian 2, susuk gaib bagian 3, dan seterusnya. Saya berharap seperti itu sampai nanti tuntas saya mencoba menjawab. Untuk kami ketengahkan lebih dahulu bahwa kita yang berkumpul di sini ini adalah channel kami, channel doa malam Gereja Online 1. Kami mengadakan doa malam berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami. Itu menjadi satu-satunya pegangan kami. Yang kami percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang mengambil rupa manusia. Dan kami mendasari semua yang kami renungkan ini dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, utamanya dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disebut terjemahan baru. Nah, Ibu Sri Hati Rahayu, saya ingin mengetengahkan sore hari ini, judulnya adalah susuk gaib dan pengertian kegaiban. Nah, ini dulu ya. Jadi yang awal banget mari kita memahami susuk gaib dan pengertian kegaiban ya. Kita baca lebih dahulu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca kisahnya Nabi Musa dan Harun yang diperintahkan oleh Tuhan membawa umat pilihan Tuhan keluar dari negara perbudakan, negara Mesir, untuk kembali ke tanah perjanjian. Dan waktu itu belum keluar dari tanah Mesir, tapi masih dalam perjuangan untuk minta izin dari Firaun supaya kurang lebih diperkirakan ya lebih dari 1 juta orang itu ya, keturunan Yakub sudah menjadi kurang lebih 1 juta orang, karena dikatakan di sana yang sudah tercatat dulu, saudara yang sudah merenungkan bersama dengan saya ya, ada 603.000 orang yang bisa berperang. Jadi mereka berangkat itu terhitung 603.000 orang prajurit. Nah, kan belum termasuk istri-istri mereka, anak-anak mereka gitu, diperkirakan lebih dari 1 juta orang. Nah, ini belum diizinkan keluar dari tanah Mesir, sehingga Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menghadap Raja Mesir, yaitu Firaun atau Farao, atau bahasa Jawanya Sang Prengon, untuk mengadakan diplomasi, meminta supaya bangsa pilihan Tuhan keturunan Yakub ini diperbolehkan kembali ke tanah perjanjian. Ini pun kalau menurut saya ya saudara ya, ini sebuah bangsa yang istimewa kalau menurut saya. Artinya begini, coba kita melihat orang yang merantau di satu negara lalu kemudian beranak pinak, itu sebaiknya ya sudah tidak usah kembali ke tanah leluhurnya toh. Banyak toh yang seperti itu ya. Orang Indonesia pindah ke Amerika, beranak pinak di sana ya sudah, ya jadi warga negara sana tidak kembali ke sini. Demikian juga di sini juga ada toh orang-orang dari suku lain tetapi menetap di sini ya jadi penduduk sini begitu. Tapi yang satu ini tidak seperti itu, harus kembali karena disebut tanah perjanjian. Nah, lalu Musa dan Harun itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan mukjizat. Nah, ini loh kaitannya di sini nanti ya, mukjizat ini nanti Bu Sri Hati Rahayu saya ajak untuk menyimak. Yang pertama ini kita baca dulu Keluaran pasal yang ke-7 ayat 10 saja. Harusnya dibaca seluruh perikop, tapi saya akan mulai membaca ayat 10 untuk menyingkat waktu ya. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun.
lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Nah ini gaib ini ya, mujizat ini. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Nah, cukup dipahami ya ini. Jadi beranjak dari kisah ini, mari kita memahami. Saya ingin mengajak sore hari ini khususnya memahami tentang istilah susuk yang ditanyakan oleh Ibu Sriadi Rahayu dan juga istilah gaib. Nah, terlebih dahulu saya ingin mengajak Ibu Sri memahami mengenai apa itu yang disebut susuk. Susuk itu kalau sepengetahuan saya berasal dari bahasa Jawa. Dan sekarang sudah dihisapkan dalam bahasa Indonesia. Hanya di dalam bahasa sendiri kata susuk itu memiliki beberapa pengertian, ya. Susuk yang pertama dimengerti sebagai uang kembalian. Jadi kalau orang membeli sesuatu dengan uang pecahan ratusan ribu, maka orang kemudian bertanya, susuknya berapa ini? Uang kembaliannya berapa? Itu susuk ya, pengertian pertama. Tapi pengertian yang kedua yaitu susuk dalam artian ada hubungannya dengan peristiwa gaib atau mujizat, ya. Biasanya begini, ada seorang yang dinilai ahli atau dinilai guru atau kadang-kadang disebut dukun juga, kadang-kadang disebut paranormal, ya. Jadi orang pandai lah seperti itu. Wah, ini rasanya Bu Sriadi Rahayu mungkin agak terpengaruh dengan hari-hari ini yang di media sosial sedang ramai dibicarakan mengenai perdukunan ya atau keparanormalan. Makanya saya juga harus hati-hati berbicara masalah ini karena kemarin ada yang salah ngomong saja, dinilai salah ngomong, itu dilaporkan ke polisi gitu ya. Jadi di masyarakat kita ini masyarakat heterogen, makanya jauh sebelumnya saya memulai persekutuan doa malam ini tadi dengan kita ini bersekutu dengan dasar iman Kristiani. Jadi ini ditujukan pada teman-teman yang memiliki iman Kristiani. Yang lain boleh mendengar, tapi tetap kami ingin menyatakan bahwa dasar dari yang kita renungkan ini adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan utamanya junjungan kita atau yang menjadi guru kita, panutan kita, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang dipercaya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang mengambil rupa manusia. Nah, kembali ke pengertian mengenai susuk ini biasanya ada orang yang meminta. Jadi ada orang yang ingin diberi susuk. Itu adalah sebuah benda yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan biasanya mantra. Jadi saya sudah pernah menceritakan ke Anda, saya pernah mengalami yang semacam itu. Tapi kalau sekarang saya berpikir entah waktu itu ini yang sulapan atau yang enggak, tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, benda dimasukkan ke tubuh saya dan hilang. Nah, sekali lagi saya enggak ngerti, masih bodoh waktu itu. Masih bodoh banget, belum banyak medsos seperti sekarang sehingga memahami. Kalau sekarang ada pembongkaran rahasia-rahasia perdukunan jahat ya, ini oknum perdukunan semacam itu. Nah, itu
Saya tidak bisa banyak cerita ini, tapi saya pernah mengalami dan berkali-kali, saudara ya. Jadi yang namanya susuk itu biasanya orang menginginkan tujuannya itu bermacam-macam. Ada yang ingin supaya kebal, ya. Kalau tubuhnya supaya dibacok senjata tajam itu kebal, kemudian diberi susuk dengan susuk kekebalan. Biasanya wujudnya logam, ya, entah itu emas atau perak, gitu. Lalu ada lagi yang susuk keselamatan. Saya dulu susuk keselamatan karena mau keluar daerah sekolah di lain tempat, ya, di lain kota. Nah, kemudian diberi susuk itu oleh gurunya ayah saya, supaya selamat, supaya dilindungi oleh kuasa-kuasa yang tidak tampak, seperti itu. Kalau gurunya bapak saya sih berkata Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi, tapi melalui susuk itu, gitu loh. Nah, ada juga yang bertujuan supaya kelihatan lebih cakep, saudara, ya. Jadi kalau orang yang senyumnya menawan itu, ada yang susuk itu jarum emas dimasukkan di bibir. Coba gimana? Itu bukan dengan cara ditusukkan, bukan dengan seperti itu, tapi dengan mantra-mantra atau dengan kuasa-kuasa gaib. Ya, entah kuasa dari mana, tapi umumnya kalau oknum yang memasukkan itu berkata ini dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, nanti akan kita simak ke bawah, ya, bagaimana apakah setiap ucapan ini dari Tuhan yang Maha Kuasa itu, ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa seluruhnya, karena konsep tentang Tuhan itu sendiri sudah kita renungkan kemarin dulu. Di dunia ini ada banyak yang disebut Tuhan, itu ada banyak, gitu. Itu ya, masing-masing keyakinan punya konsep Tuhan sendiri, dan Tuhannya ada yang sangat berbeda satu sama lain loh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita melihat dari iman Kristiani saja. Jadi yang susuk semacam ini, jadi entah itu susuk untuk kekebalan, susuk untuk supaya cakep, gitu ya. Konon ada yang cerita semacam ini. Kalau saya belum pernah mengalami sih, tapi mendapatkan cerita-cerita semacam ini karena keluarga saya yang dulu itu sangat kental sekali dengan keparanormalan, saudara ya, dengan perdukunan itu, wah. Saya sering banget itu diajak-ajak yang semacam itu, dan ngerti sedikit banyak, ngertilah pengalaman-pengalaman semacam itu, perilaku-perilaku semacam itu, gitu ya. Nah, ada yang supaya matanya kelihatan indah itu yang dimasuki, ya, apa ini namanya, telapak, kok telapak, ya ini yo, bagian mata, bagian seputaran alis begitu itu dimasuki jarum emas. Ada yang intam semacam itu, ya, konon semacam itu. Nah, itulah susuk. Nah, jadi pengertian susuk yang pertama itu uang kembali, pengertian yang kedua adalah memasukkan benda-benda secara gaib kepada seseorang dengan tujuan tertentu. Nah, untuk yang pengertian kedua ini makanya saya beri judul susuk gaib, ya, membedakan dengan arti susuk yang lain. Makanya ini nanti untuk menjawab pertanyaan Ibu Sriati Rahayu ini, nanti susuk gaib bagian pertama, susuk gaib bagian kedua, dan seterusnya. Nah, bagian pertama ini saya beri judul susuk gaib dan pengertian kegaiban. Nah, mari kita melanjutkan perenungan ini dengan bagaimana kalau ditinjau dari iman Kristiani. Karena pertanyaan Ibu Sriati Rahayu adalah, kalau orang percaya, orang beriman, orang Kristiani, apakah boleh menggunakan susuk itu? Dan bagaimana nanti kalau mati, bagaimana? Nah, ini mari nanti kita cermati bersama. Nah, saudara-saudara, yang sudah kita baca tadi adalah peristiwa ketika Musa menghadap Firaun di Mesir. Dan firman Tuhan melalui sejarah suci ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu terjadi sesuatu yang gaib, terjadi sesuatu yang bisa disebut mujizat, gitu, yaitu atas perintah Tuhan, seperti yang terjadi di Gunung Sinai pada waktu Musa diperintah untuk pertama kalinya, bahwa tongkatnya Musa dilemparkan
lalu menjadi ular besar gitu. Karena Musa saja sampai takut. Jadi ini ular ini bukan sekedar ular kecil, ukurannya pasti besar gitu, menakutkan itu. Itu tongkatnya Musa, dan inilah yang dibawa. Nah waktu itu di hadapan Firaun yang melontarkan rupanya Harun. Ya. Nah Harun melemparkan tongkat itu menjadi ular, tapi Firaun juga mengundang, di sana tadi dicatat, para ahli sihir dan orang berilmu. Nah ini, para ahli sihir dan orang berilmu di Mesir. Wah ini sifatnya umum ini kalimat ini. Artinya sampai sekarang ini sering kita diistilahkan ya, terutama saya yang hidup di tanah Jawa ya. Sering orang berkata, ayo kalau sakit kita datang ke orang pintar. Nah, orang pintar itu kan umum banget itu. Dokter itu juga orang pintar. Ya, lalu siapa lagi? Tabib ya orang pintar. Guru itu juga orang pintar. Ini umum banget. Tapi umumnya kemudian memahami bahwa yang disebut orang pintar atau di situ dikisahkan para ahli sihir dan orang berilmu. Nah, orang berilmu itu kan ya dosen-dosen itu juga orang berilmu lah. Tapi ini yang dimaksud di sini rupanya orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang mampu melakukan hal-hal yang supranatural, yang gaib. Nah, makanya saya ingin mengajak, setelah tadi mengerti istilah susuk, maka sekarang mengerti istilah gaib. Yang disebut istilah gaib atau istilah mukjizat itu adalah hal yang tidak biasa. Contoh ya, kalau pakaian disetrika jadi halus, nah itu biasa. Ya toh. Apalagi kalau lantai disapu jadi bersih, itu biasa. Begitu ya. Tongkat dilemparkan tetap menjadi tongkat, itu biasa. Nah, tapi kalau berubah jadi ular, itu luar biasa. Itulah hal-hal gaib, ya. Seperti yang sekarang didemonstrasikan, sekarang ternyata di zaman modern ini ada tisu yang cukup diletakkan dan diberi kekuatan dari jauh begitu, ternyata bisa terbakar sendiri. Nah, tapi kalau itu sulapan, triknya sudah dijelaskan di sana. Nah ini waktu itu juga terjadi kegaiban semacam itu. Makanya judul renungan sore hari ini adalah susuk gaib dan pengertian kegaiban. Ya. Istilah susuk gaib sudah kita pahami. Sekarang kegaiban itu bagaimana kok bisa terjadi semacam itu? Ternyata firman Tuhan yang menjadi pegangan kita menjelaskan hal-hal gaib atau hal-hal yang merupakan mukjizat itu bisa terjadi. Ya. Dalam kisahnya Musa dan Harun menghadap Firaun ini memberikan keteladanan atau memberikan pelajaran buat kita bahwa hal gaib atau mukjizat itu bisa terjadi, tapi ada bermacam-macam hal gaib itu. Makanya nanti akan sampai perenungan kita untuk menjawab Ibu Sriati Rahayu, susuk itu kegaiban, tapi yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, begitu. Karena pertanyaannya bagaimana dengan orang beriman yang menggunakan susuk? Karena sekarang ini banyak, saudara. Saya tahu itu, ya banyak ditulis di buku segala. Ya, majelis gereja datang ke paranormal menerima susuk ada kok. Nah, seperti itu. Nah itu terus boleh atau enggak? Seperti itu. Lu ini serius, saudara. Ya. Jadi kalau yang tidak memahami kehendak Tuhan nanti hati-hati bisa salah. Dan di Indonesia ini memang dipraktekkan. Ada di tengah-tengah masyarakat kita, itu yang penting, saudara. Dan nah ini untuk membedakannya bagaimana. Tapi kalau belajar dari Alkitab, belajar dari sejarah suci ini, setidaknya hal-hal gaib atau yang kita sebut tidak biasa, ora lumrah lah gitu ya, yang tidak masuk akal gitu. Nah itu yang disebut gaib, itu seperti itu. Hal-hal yang tidak biasa dan tidak masuk akal itu bisa terjadi itu oleh beberapa jenis. Kalau belajar dari kisahnya Musa, yang pertama, mukjizat atau kegaiban itu terjadi karena memang oleh kuasa Tuhan. Nah itu kitab suci menjelaskan, ya, Musa diperintah oleh Tuhan tadi
Dan yang dari Tuhan itu selalu menang. Selalu menang. Itu yang dari Tuhan. Yang kebenaran sejati itu selalu menang. Ya. Yang ini penjelasannya sebetulnya agak panjang. Bisa juga yang dari Tuhan tapi kelihatan kalah, ada kemungkinan karena orangnya tidak berkenan kepada Tuhan. Itu mirip seperti di Kisah Para Rasul. Nah, besok aja kita telitilah ya. Anak-anak Skewa yang dulu itu, kayaknya pernah juga ya saya merenungkan hal itu, mengajak saudara untuk merenungkan itu. Anak-anak Skewa itu mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, tapi setannya tidak pergi, malah anak-anak Skewa itu yang diamuk oleh orang gila yang mau ditolong itu, orang yang kerasukan itu sampai telanjang dan luka-luka. Nah, yang semacam itu bagaimana? Apakah mujizat dari Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus tidak punya kuasa seperti itu atau bagaimana? Nah, ini penjelasannya panjang gitu ya. Tapi kalau benar-benar kuasa dari Tuhan, atas perintah Tuhan, yang melakukan adalah orang yang dikenan Tuhan, pasti mujizat yang dari Tuhan itu tidak bisa dikalahkan. Pasti. Kalau dari yang maha kuasa yang menciptakan dunia ini, iman Kristiani kita berkata yang maha kuasa itu dapat kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Pasti tidak bisa dikalahkan. Nah, tentu harus diikuti oleh orang yang bersangkutan, yang dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat itu juga berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak berkenan ya tidak terjadi mujizat. Yaitu anak-anak Skewa itu. Nah, itu jenis yang pertama. Jadi mujizat yang pertama itu mujizat yang kegaiban yang memang dari Tuhan. Lalu jenis yang kedua yang saya kenal, saya menjelaskan kepada Ibu Sriati Wibowo sepengetahuan saya saja. Yang saya kenal itu ada hal-hal kegaiban, tapi bukan dari Tuhan, tapi dari kuasa kegelapan. Nah, ini bisa ini. Nah, oleh karena itu maka orang-orang yang menyembah Tuhan harus bisa membedakan kegaiban yang dari mana. Karena kalau tidak begitu, saudara-saudara sekalian, saudara bisa tersesat. Percaya kepada hal-hal gaib, tapi ternyata bukan dari Tuhan. Dan ini dijelaskan di kitab suci, ya tadi. Ahli-ahli sihir dan orang berilmu di Mesir ternyata bisa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di zaman modern ini sekarang kita kenal ternyata hanya tipu-tipu atau trik yang sepertinya mujizat, tapi kita yang tidak memahami rahasia triknya jadi menganggap itu sebuah mujizat. Yang ini saya menyebut sulapan. Dan ini yang sekarang sedang dibongkar oleh seorang tokoh yang cukup getol memerangi oknum-oknum yang menipu gitu ya, oknum yang diperangi ya. Nah, kalau ini saya pernah mengalami ini. Jadi di salah satu perayaan Natal kami di Salatiga waktu itu, di gereja besar di Salatiga, itu memang mengundang ahli sulap rohani, ahli sulap yang dihubungkan dengan hal-hal rohani gitu ya. Ini sebetulnya hiburan, semua sulapan itu hiburan. Tapi namanya dirohanikan itu ya sebetulnya ini digunakan untuk mendidik, sehingga trik-trik sulap yang ada itu nanti dihubungkan dengan ayat-ayat firman Tuhan, seperti itu loh. Saya tahu tokohnya adalah hamba Tuhan, sahabat kita dari Semarang itu ya. Lalu ada satu adegan di mana kotak kosong di panggung, ada kotak kosong disebut, dibulak-balik kotaknya, kosong, dibalik sana, dibalik sini, kosong. Nah, kemudian
ada seorang gadis masuk di kotak itu, kemudian ketika kotaknya dibuka ternyata gadisnya hilang. Kotaknya jadi kosong seperti itu. Sehingga salah satu hamba Tuhan rekan saya berkata, wah ini gaib ini, wah ini magic, kalau ini magic ini. Nah ternyata setelah kami diberitahu triknya, ketawa semuanya karena ya namanya hiburan. Tapi saudara, sekarang ini ternyata digunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal-hal semacam itu kelihatan gaib tapi bukan gaib, ya. Demikian juga dengan memasukkan barang ke tubuh, susuk itu. Nah ternyata itu bisa juga itu tipu-tipu saudara ya, ada triknya ternyata. Nah yang semacam ini kita harus waspada. Nah hanya yang ditanyakan oleh Bu Sri Hadi Rahayu tentunya yang sungguhan, jadi bukan sulapan. Ya, jadi sebuah barang entah itu dari emas atau perak atau intan permata gitu ya, biasanya barang-barang yang mulia semacam itu yang dimasukkan bukan makanan dong, kalau makanan ditelan. Ini bukan ditelan tapi dimasukkan di bagian tubuh tertentu dengan cara gaib begitu. Yang ditanyakan oleh Ibu Sri Hadi Rahayu adalah yang semacam ini bagaimana, orang beriman boleh atau enggak. Nah sore hari ini saya ingin mengajak dulu saudara memahami masalah susuk, kemudian masalah kegaiban ini tadi. Nah supaya nanti jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Kita harus memahami mulai dari awal. Nah saya mencoba untuk menjawab dari awal. Saya tidak sekedar menjawab karena pertanyaannya boleh enggak ini orang percaya pakai susuk, bukan sekedar boleh atau tidak boleh, tapi juga memahami sedemikian rupa sehingga tahu sejak awalnya. Karena hal ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama kepada penanya, sore hari ini judulnya Susuk Gaib dan Pengertian Kegaiban. Oleh karena itu setidaknya untuk pertama ini yang dapat kami ketengahkan. Jadi nilai yang dapat saya kemukakan adalah perbuatan mujizat termasuk susuk gaib itu ada dan dikenal di tengah masyarakat kita. Orang beriman harus hati-hati menyikapinya. Ya. Saya ulangi, perbuatan mujizat termasuk susuk gaib itu ada dan dikenal di tengah masyarakat kita. Orang beriman harus hati-hati menyikapinya. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita dan juga melayani Tuhan dengan doa kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan lebih dahulu berkata, kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini untuk kami berdoa dan menyembah, ya. Dan nanti kita berdoa syafaat termasuk mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan. Untuk kami berdoa.
Bapa, terima kasih untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan melalui memperhatikan firman Tuhan, meninjau banyak istilah-istilah dan hal-hal yang banyak menjadi pertanyaan di tengah masyarakat kami. Kami mohon oleh pimpinan Roh Kudus Tuhan menolong sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, berjalan dalam kebenaran yang maha kuasa, dan kami memiliki kemuliaan kepada Tuhan sendiri. Terima kasih, kami menyerahkan damai sejahtera Tuhan yang melingkupi kami, memelihara kami semuanya, baik anakmu dan tim yang melayani di tempat ini maupun kami semua yang menyatukan hati dalam doa melayani Tuhan saat ini. Urapi firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu menjadikan kami semakin mengenal Tuhan. Bapa di surga, kami sekarang juga berdoa untuk nama-nama yang harus masih kami panjatkan dalam doa dalam minggu ini, yaitu saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman semuanya di Purwodadi, saudara kami Ananda Alek Giovanu Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, dan saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dan juga pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabturni di Kediri, dan saudara kami Thomas Tiadi Prakuso di Purwodadi. Kami mohon Tuhan menjawab doa, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan semakin nyata buat kami. Terima kasih, setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan melalui rahasia firman Tuhan yang dibukakan. Kami semakin ditambahkan modal kami dalam memahami Tuhan, sehingga kami memiliki semakin pengenalan akan Tuhan, dan juga semakin memiliki percaya diri, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa kami, mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami memberitahukan sekali lagi bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, hari Senin sampai Sabtu, saudara ya, jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, dan juga doa pagi setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kami tunggu dukungan Anda dengan mengikutinya. Bersama-sama kita menikmati kehadiran Tuhan dan merenungkan. Yang doa pagi itu merenungkan mulai kitab Kejadian ya. Kita renungkan, akan kita habiskan sampai khatam nanti. Nah, minta umur panjang dari Tuhan. Dan kami tetap mengharapkan dukungan, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati dan menikmati kenikmatan rohani bersekutu dengan Tuhan ini bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.